menurut saya, menurut kejadian yang sekarang, maka Jaksa Agung idealnya adalah mundur sebelum Jokowi memundurkan. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Lukman nih. Kali ini gua akan buka coretan gua seputar kebakaran di Kejaksaan Agung. Puluhan saksi telah diperiksa, barang bukti pun sudah disita, termasuk CCTV dan juga kotak rekamannya atau DVR. Beragam spekulasi pun muncul dari berbagai kalangan seputar apa sebetulnya penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung ini. Menurut Pak Amin Rais, ini persis kebakarannya terjadi di Bank Indonesia 23 tahun lalu. Saat itu katanya banyak berkas-berkas terkait BLBI di sana. Jadi Pak Amin Rais pun curiga, jangan-jangan ini sengaja dibakar, ada yang bakar. Dia khawatir banget nih, karena Kejaksaan Agung saat ini sedang mengungkap kasus besar. Di antaranya adalah kasus Joko Chandra yang juga melibatkan oknum di Kejaksaan Agung. Berulang kali disampaikan, bahkan Jaksa Agung juga wakil Jaksa Agung meminta publik untuk bersabar. Gimana coba? Sabar sih sabar, tapi penasaran juga apa sih penyebabnya. Kalau boleh bercerita lagi ke belakang, saat kebakaran terjadi emang cukup lama sih padamnya. Api itu baru berhasil dipadamkan sekitar 12 jam. Tapi kalau ngeliat di gambar di TV-TV itu cepet banget memang apinya. Gede banget dan ya gimana ya, agak heran juga. Gedungnya Jaksa Agung, orang nomor 1 di Kejaksaan, tapi kebakarannya cepet banget ya ngabisin gedungnya. Awalnya diduga dari lantai 6, terus merambat-merambat, tapi ke bawahnya cepet juga. Ya udahlah, kita tunggu nanti hasil penyelidikan polisi. Pakar keselamatan kebakaran dari Universitas Indonesia, Ibu Fatma Lestari, atau yang ya lebih bahasa kerennya coy, itu pakar fire safety. Apa itu menduga lamanya pemadaman kebakaran di gedung Kejaksaan Agung ini karena di sana ada bahan bakar. Hah? Bahan bakar loh, Bay. Namun jangan salah sangka nih, bahan bakar itu yang dimaksud bukan melulu cairan BBM misalnya, enggak bukan itu. Menurut beliau cairan yang mudah terbakar di sana itu ada benda-benda yang mudah terbakar misalnya, atau seperti kain, furniture, atau bahkan tumpukan kertas. Tapi yang terakhir dengar-dengar sih bisa jadi di situ ada hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu kalau nggak salah cairan kimia yang mudah terbakar lah. Ada ya katanya di situ lagi ada proyek sih katanya. Mungkin di mana, di wallpaper dan sebagainya, di lem itu kalau nggak salah gue pernah sempat baca mengandung itu hidrokarbon. Jadi macam-macam hidrokarbon itu. Aduh, curiga. Nah, menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, ya kecurigaan sebagian masyarakat ini wajar karena
kebakaran terjadi saat Kejaksaan Agung sedang dalam sorotan di penanganan kasus suap Joko Chandra. Kenapa menjadi sorotan? Karena di situ ada salah satu jaksanya, yaitu Jaksa Pinangki, yang sekarang ini ditetapkan jadi tersangka karena diduga terlibat dalam kasus Joko Chandra ini. Oleh karena itu, Hijab Panjaitan mendesak Jaksa Agung harus segera mengumumkan hasil penyelidikan secara transparan, jelas dan gamblang, sehingga tidak menjadi isu yang semakin liar. Menurut Boyamin, di gedung ini setidaknya CCTV bisa menjadi saksi bisu. Sehingga jika CCTV ini terbakar, maka bisa saja data sejumlah tindak pidana dan tindak korupsi aman dari pemeriksaan. Namun di sisi lain, pergerakan para pegawai termasuk Jaksa Pinangki itu bisa hilang, karena menurutnya dia menyebut CCTV lantai 3 yang tempatnya kantor Jaksa Pinangki itu hilang. Yang paling membingungkan sih statementnya dari Rasman Arif Nasution. Dia ketika kebakaran terjadi langsung ngomong, ini patut diduga dibakar, ini patut dibakar. Gue bingung jadinya. Apa ya, kenapa dia kencang banget begitu ya, apa alasannya ya? Jaksa sendiri membantah bahwa di gedung yang bakar itu nggak ada berkas, nggak ada apa-apa. Begini, justru Jaksa Pinangki itu kantornya di situ. Terus hubungannya apa dengan dibakar? Pertanyaan saya adalah, jadi begini, ada dua. Pertama, kalau Jaksa Pinangki dengan jabatan yang begitu rendah, kan bukan jabatan yang sangat yang sangat bergengsi. Dia hanya jabatan biasa saja. Dia bisa berangkat ke luar negeri 9 kali tanpa izin atasan. Apakah itu masuk akal? Kalau data Maki sampai 27 kali sejak 2017. Nah, menurut saya, apa fungsi Jaksa Agung Muda pembinaan? Apa fungsi Jaksa Agung Muda pengawasan? Itu dulu. Secara katakanlah jabatan struktur yang ada di dalam, apa fungsi internalnya. Yang berikutnya, kalau misalnya itu gedung tempatnya Jaksa Pinangki, bisa saja berkas-berkas itu ada di sana gitu. Kan kalau, yang menurut saya karena Jaksa Pinangki ini tidak berjalan sendiri, patut saya duga dia tidak berjalan sendiri, maka bisa saja berkas itu tidak ada di sana, di gedung bundar, tapi adanya di ruangan diam. Kenapa? Karena dia bekerja di ruangan itu. Contoh, kalau KPK, nah ini ya, kalau KPK melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap satu kasus, yang saya tanya, sekarang yang digeledah ruangan siapa? Yang digeledah kalau dia terlibat gubernurnya yang digeledah. Kalau yang digeledah ruangan bupati, rumah dinas loh. Sekarang KPK, Jaksa Agung ada nggak melakukan proses penggeledahan terhadap ruangannya Jaksa Pinangki? Nggak pernah kita dengar itu. Berarti kita berpikirnya ke sana. Berarti secara langsung Jaksa Agung terlibat di sini. Jadi setelah statement saya itu, kemudian saya wawancara di beberapa media dan saya juga kaget ternyata Rocky Gerung itu juga mengutip statement saya. Saya melihat bahwa Jaksa Agung kok sepertinya tidak bereaksi apa-apa. Dia dingin-dingin saja. Kalau orang mengatakan pada malam itu dia gelisah, saya lihat enggak. Dia datang di situ, saya lihat dari mimik dia. Mungkin yang ahli gestur ya, yang bisa mengetahui. Tapi kalau saya lihat dia enggak kok. Enggak ada yang gelisah dia di situ, biasa saja. Dia cuma mengatakan berkas aman.
Coba bayangkan, Kapus Penkum mengatakan masih dalam keadaan terbakar. Dia mengatakan semua berkas aman. Dan dia mengatakan berkas ada di Jampitsus. Tapi ketika dia wawancara dengan saya di CNN dan saya mendengar statement dia mengatakan bahwa di lantai bawah gedung utama itu ada berkas, ada arsip, ada file, mana yang benar gitu loh. Artinya Nah, beda-beda jadi kalau memang penelusuran dari salah satu online yang cukup terkenal di Indonesia ini tidak dibantah oleh jaksa agung, idealnya kan dibantah. Bahkan kalau itu menurut dia akan merugikan nama baik dia bisa melakukan hak jawab ke Dewan Pers. Apa sih statement apa? Nah, menurut saya, menurut kejadian yang sekarang, maka jaksa agung idealnya adalah mundur. Nah, udah denger kan? Tapi gue jadi bingung nih, kenapa ujung-ujungnya si Abang Rasman minta jaksa agung mundur ya? Jangan-jangan dia pengen gantiin tuh karena ini kan isunya kenceng soal reshuffle. Beneran nggak ya kira-kira? Tunggu jawabannya ya.